Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uriel Devina Wijayanto. Saya merupakan mahasiswi jurusan Sistem Informasi di Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review paper yang berjudul Enhancing IT Projects Agility Through Effective Change Management Strategies. Nah, berikut adalah identitas papernya. Jadi paper ini ditulis oleh Hewa Majid, Zangana, dan teman-temannya, di mana dipublikasikan pada tahun 2025 di jurnal The Asian Journal of Technology Management atau AGTM, di mana volume dan nomornya ini volume 18 dan nomor 1. Berikut adalah link doi-nya. Selanjutnya, kita akan membahas pendahuluan. Mulai dengan membahas latar belakang terlebih dahulu. Jadi, dalam lingkungan bisnis yang berkembang sangat cepat, agility atau kelincahan menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek IT. Nah, organisasi dituntut mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, dinamika pasar, maupun perubahan internal perusahaan agar tetap kompetitif. Selain itu, transformasi digital juga terus mendorong perusahaan untuk terus menyesuaikan proses kerja dengan cara memberikan nilai kepada pelanggan. Keberhasilan proyek IT sendiri saat ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam merespons perubahan secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pendekatan manajemen yang mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan juga stabilitas agar proyek dapat berjalan sukses di tengah kondisi yang dinamis. Nah, lalu apa peran change management? Nah, change management ini berperan sebagai pendekatan sistematis untuk mengelola transisi atau perubahan dalam tujuan, proses bisnis atau maupun teknologi organisasi. Tujuannya adalah memastikan perubahan dapat diterapkan dengan baik, dikendalikan secara terarah, serta membantu karyawan dalam beradaptasi terhadap kondisi baru. Dalam proyek teknologi informasi atau IT, change management ini penting untuk mengurangi resistensi dari stakeholder, meningkatkan kesiapan tim, serta memastikan implementasi teknologi baru berjalan dengan lancar. Nah, dengan strategi perubahan yang tepat, organisasi tentu bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus mempercepat adaptasi terhadap inovasi. Dan bagaimana hubungannya dengan Agile Project Management? Agile Project Management ini kan memiliki hubungan erat dengan change management karena mereka ini tuh sama-sama berfokus pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Metode Agile menggunakan pendekatan iteratif dan juga incremental sehingga tim dapat melakukan penyesuaian, evaluasi, dan juga perbaikan secara berkelanjutan selama siklus proyek berlangsung. Ketika change management diintegrasikan dengan Agile, hasil proyek dapat meningkat secara signifikan, di mana Agile memberikan fleksibilitas dalam proses kerja, sedangkan change management memastikan perubahan diterima oleh orang-orang di dalam organisasi. Kombinasi keduanya menciptakan lingkungan kerja yang responsif, kolaboratif, dan juga inovatif. Dan untuk permasalahan saat ini, walaupun banyak organisasi telah mengadopsi Agile dan transformasi digital, masih banyak yang kesulitan mengintegrasikan change management secara terstruktur. Tidak adanya kerangka kerja yang jelas, serta menyebabkan keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, serta penolakan dari stakeholder terhadap perubahan yang dilakukan. Selain itu, kompleksitas proyek IT yang semakin tinggi dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat organisasi membutuhkan pendekatan yang lebih matang. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan kelincahan dengan kebutuhan akan kontrol dan juga stabilitas agar proyek dapat berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas literature review. Nah, jadi agility dalam project management ini merupakan kemampuan sebuah organisasi atau tim proyek untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tentunya, lalu dalam merespon tantangan baru dan juga tetap mencapai tujuan proyek secara efektif. Pertama, kita akan membahas agility across different sectors. Nah, agility dalam manajemen proyek adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan juga mengelola proyek secara efektif di lingkungan yang dinamis. Nah, konsep ini penting karena perusahaan saat ini menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Selain itu, ada juga perubahan kebutuhan pelanggan dan juga persaingan pasar yang terus berkembang.
Oleh karena itu, penerapan agility tidak hanya di sektor IT, tetapi juga di bidang kesehatan dan industri lain. Tetapi masih banyak proyek IT yang gagal karena kurangnya keselarasan antara fleksibilitas agile dengan change management yang terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi keduanya agar organisasi ini bisa tetap agile atau lincah namun tetap terkendali. Yang kedua, eee, role of change management. Change management sendiri memiliki peran penting dalam mendukung agility pada project IT. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengelola transisi perubahan sistem dan juga penyesuaian proses kerja dengan lebih terarah. Selain itu, change management membantu mengurangi resistensi karyawan dan meningkatkan kesiapan tim. Tapi walaupun begitu, integrasi change management ini dengan metode agile masih perlu dikembangkan lebih lanjut, karena masih banyak organisasi telah memiliki kerangka perubahan tetapi belum mampu menyelaraskan dengan kebutuhan proyek yang cepat berubah. Dan selanjutnya kita bahas digital transformation and agility transformation digital, di mana transformasi digital ini menjadi pendorong utama meningkatnya kebutuhan agility di organisasi. Penggunaan teknologi baru, otomatisasi, dan juga pengembangan keterampilan karyawan membuat perusahaan harus mampu beradaptasi lebih cepat dan juga biar dia tetap kompetitif. Nah, agility bisa membantu organisasi menjalankan transformasi digital dengan lebih efektif karena memungkinkan organisasi ini untuk merespon lebih cepat terhadap tantangan baru. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi sambil tetap menjaga efisiensi dan juga produktivitas. Nah, selanjutnya Agile Frameworks for IT Projects. Metodologi Agile dikenal efektif dalam mengelola perubahan dan juga meningkatkan kelincahan proyek IT. Pendekatan iteratif membuat tim dapat mengevaluasi hasil secara berkala, terus menyesuaikan kebutuhan dan juga melakukan perbaikan selama proyek berlangsung. Selain di sektor IT, Agile juga diterapkan di konstruksi, manufaktur, lean, dan juga berbagai bidang lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan agile berdampak positif terhadap performa proyek, kualitas hasil, serta keberhasilan implementasi. Nah, lalu bagaimana dengan Dynamic Capabilities and Project Portfolio Management? Jadi dynamic capabilities ini itu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan sumber daya, proses, dan juga strategi secara tepat sesuai dengan perubahan lingkungannya. Dalam manajemen portofolio proyek, kemampuan ini penting agar perusahaan bisa memprioritaskan proyek tepat dan juga tetap kompetitif. Dengan dynamic capabilities, organisasi mampu meningkatkan agility pada keseluruhan portofolio proyek. Selain itu, kepemimpinan yang adaptif juga dibutuhkan dalam case ini agar perubahan yang dilakukan ini dapat diarahkan secara efektif sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya organizational change and strategic agility. Manajemen perubahan organisasi sangat penting tentunya untuk mencapai strategic agility, yaitu kemampuan perusahaan menyesuaikan strategi secara cepat terhadap kondisi pasar. Organisasi modern perlu beralih dari model perubahan tradisional menuju pendekatan yang dinamis. Penilaian kesiapan juga menjadi faktor penting dalam transformasi bisnis. Nah, dengan adanya strategi perubahan yang tepat, organisasi ini dia bisa bergerak lebih cepat tanpa kehilangan arah bisnis. Nah, untuk yang ketujuhnya, kita bahas implementation in SMES atau UMKM. Konsep agility ini juga relevan bagi usaha kecil menengah atau UMKM, dan perusahaan kecil ini sebenarnya justru dia perlu fleksibel dalam menghadapi perubahan persaingan, perubahan pasar, dan juga keterbatasan sumber daya. Pendekatan seperti design thinking terbukti membantu meningkatkan agility organisasi kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa agile practices dapat diterapkan di berbagai ukuran perusahaan, bukan hanya korporasi yang besar. Nah, lalu lanjut ke sustainability atau keberlanjutan dan agility. Hubungan antara sustainability dan agility ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, di mana sustainability ini menekankan ketahanan jangka panjang, efisiensi sumber daya, dan juga mitigasi risiko yang sejalan dengan tujuan dari change management. Jika digabungkan dengan agile atau agility, organisasi dapat merespon perubahan yang terjadi saat ini sekaligus menjaga keberlangsungan proyek di masa depan.
Nah, pendekatan ini penting bagi proyek IT agar tetap adaptif sekaligus stabil. Lalu bagaimana dengan AI dan agility dan integrasinya di agility? Nah, dengan agility practices berpotensi meningkatkan agility project. AI sendiri ini bisa membantu pengambilan keputusan lebih cepat, analisis prediktif, serta otomasi penyesuaian kebutuhan project. Dalam change management, AI juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi tim. Dengan demikian, AI bisa mendukung transisi project IT atau teknologi informasi agar lebih efisien dan juga minim gangguan. Nah, jadi bisa rangkum dari literatur review ini bahwa agility dalam project IT ini sangat berkaitan dengan change management yang efektif, di mana agile memberikan fleksibilitas untuk merespon perubahan, sedangkan change management memastikan perubahan berjalan terstruktur dan juga diterima organisasi. Tapi penelitian sebelumnya masih banyak yang membahas keduanya secara terpisah. Kita akan lanjut ke metodologi. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode mixed method, kuantitatif dan juga kualitatif untuk menganalisis pengaruh strategi change management terhadap peningkatan agility project teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, pendekatan ini dipilih penulis karena bagi penulis data numerik dapat menunjukkan hubungan statistik, sedangkan data kualitatif bisa menjelaskan alasan dan juga konteks di balik hasil tersebut. Nah, dengan demikian hasil penelitian bisa jadi lebih lengkap dan juga mendalam. Untuk bagian pertama, kita akan membahas research design-nya dulu. Nah, penelitian ini menggunakan sequential explanatory design, yaitu dua tahap penelitian yang dimulai dari fase kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan fase kualitatif. Pada tahap pertama, data dikumpulkan dulu em, melalui survei untuk mengetahui hubungan antara change management dan juga agility project secara statistik. Setelah itu, wawancara dilakukan untuk memperjelas dan juga memperdalam hasil survei. Lalu, data yang didapatkan dianalisis menggunakan multiple regression, structural equation modeling atau SEM, dan juga thematic analysis. Pendekatan triangulation juga digunakan dengan membandingkan hasil survei dan wawancara agar validitas serta reliabilitas datanya meningkat dan bias dapat dikurangi. Nah, lalu em, untuk menjaga kualitas penelitian, peneliti menerapkan informed consent kepada seluruh responden dan menjaga kerahasiaan identitas peserta melalui anonimitas data. Hal ini penting agar proses penelitian berjalan secara etis dan juga profesional. Tetapi penelitian tetap memiliki keterbatasan seperti kemungkinan jawaban yang bias dari responden dan juga keterbatasan representasi sampel. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan batasan-batasan tersebut. Nah, penelitian ini tuh dibangun berdasarkan framework yang terdahulu mengenai peningkatan agility dalam manajemen project IT. Framework tersebut framework tersebut menempatkan structured change management sebagai faktor penting dalam meningkatkan adaptabilitas project, terus juga mitigasi risiko dan kinerja keseluruhan. Nah, dengan menggabungkan agile methodologies dan change management strategies, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang tidak hanya kuat secara teori, tapi juga relevan untuk diterapkan dalam praktek manajemen project IT. Nah, untuk selanjutnya adalah quantitative phase. Nah, untuk qualitative phase-nya, tujuannya ini untuk mengkomplement quantitative findings, explore deeper impact of change management di project agility dengan menggunakan metode semi-structured interview yang terdiri dari 20 partisipan, lalu ada purpose sampling, dan menambahkan case study review untuk validasi case dunia nyata. Nah, fokus dari pengumpulan datanya ini untuk mencari strategi dan juga tools yang dapat digunakan di change management, lalu tantangan dan faktor-faktor kesuksesan serta dampak di project outcomes atau hasil projectnya. Nah, untuk data analisis, itu ada tematik analisis dengan menggunakan coding dan identifikasi pola, serta integrasi dengan quantitative results atau hasil kuantitatif. Nah, selain itu, terdapat juga hipotesis-hipotesis yang
diajukan oleh peneliti, yaitu yang pertama, change management terhadap organizational agility, di mana hipotesis pertama ini menyatakan bahwa praktik change management ini berpengaruh positif signifikan terhadap organizational agility. Temuan ini tuh menunjukkan bahwa semakin baik organisasi mengelola perubahan, maka semakin tinggi kemampuan organisasi untuk bergerak cepat responsif terhadap tantangan baru. Dan hal ini membuktikan bahwa change management bukan hanya alat pengendalian perubahan, tetapi juga pendorong utama fleksibilitas organisasi dalam mengelola proyek IT. Untuk hipotesis yang kedua adalah tentang organizational agility sebagai mediator. Hipotesis kedua ini menyatakan bahwa organizational agility memediasi hubungan antara change management dan juga keberhasilan proyek IT, yang artinya change management tidak langsung meningkatkan kesuksesan proyek, tapi juga melalui peningkatan agility organisasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, organisasi yang lincah lebih mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan mampu merespon perubahan selama proyek berlangsung. Hipotesis yang ketiga adalah tentang technological integration sebagai moderator. Hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa integrasi teknologi memperkuat pengaruh change management terhadap agility, di mana hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern seperti sistem digital, otomatisasi, dan juga tools kolaborasi membuat implementasi perubahan menjadi lebih cepat dan juga lebih efektif. Dan dengan dukungan teknologi, organisasi dapat meningkatkan komunikasi, pengambilan keputusan, serta efisiensi proses. Sehingga dampak change management terhadap agility ini bisa menjadi semakin besar. Selanjutnya, kita akan membahas findings and discussions di quantitative results. Nah, jadi kalau slide ini tuh dia menampilkan hasil temuan kuantitatif atau quantitative result dari penelitian mengenai hubungan antara change management, organizational agility, dan juga project success pada proyek IT. Secara umum, si datanya ini tuh nunjukin kalau organisasi yang mampu mengelola perubahan dengan baik cenderung lebih agile atau lebih lincah dan memiliki tingkat keberhasilan proyek yang lebih tinggi. Nah, kalau dilihat pada bagian key results, diperoleh rata-rata skornya ini tuh 3,8 dari 5, yang berarti tingkat kelincahan organisasi ini tuh tergolong baik. Lalu skor change manajemennya berada di 3,6 dari 5, yang menunjukkan praktik manajemen perubahan sudah cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Nah, sementara itu, kalau project success rate-nya ini mencapai 75%, yang berarti menandakan sebagian besar project telah berjalan sesuai dengan target. Dan di bagian hipotesis testing, menjelaskan hasil pengujian 3 hipotesis, di mana H1 menunjukkan bahwa change management berpengaruh positif signifikan terhadap agility dengan nilai beta 0,45 dan P kurang dari 0,01, yang sehingga semakin baik manajemen perubahan, maka semakin tinggi kelincahan organisasi. Lalu hipotesis 2, betanya 0,25 dan P 0,05, yang menunjukkan agility memediasi hubungan change management terhadap project sukses. Lalu, hipotesis ketiga menunjukkan integrasi teknologi memperkuat pengaruh change management terhadap agility dengan beta 0,30 dan P kurang dari 0,5. Nah, bisa dilihat pada grafik Batang memperlihatkan perbandingan agility antar industri, di mana healthcare memiliki skor agility tinggi sekitar 4,0, diikuti dengan teknologi, pendidikan, dan juga finance. Ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan lebih cepat beradaptasi dibandingkan sektor lain dalam sampel penelitian. Terakhir, di bagian key drivers of agility menjelaskan faktor utama yang mendorong agility, yaitu change management, lalu technological integration, dan juga skill development, dan organizational trust. Kesimpulannya dari slide ini, organisasi yang memiliki perubahan yang terstruktur, teknologi yang mendukung, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga budaya yang saling percaya akan lebih sukses dalam menjalankan proyek IT. Nah, kalau pada bagian effective change management, terdapat 3 elemen utama yang menentukan keberhasilan perubahan, yaitu yang pertama clear communication, lalu strong stakeholder engagement, dan juga flexible planning. Komunikasi yang jelas ini bisa membantu seluruh tim memahami tujuan perubahan, lalu keterlibatan stakeholder bisa memastikan dukungan dari pihak terkait, sedangkan perencanaan yang fleksibel membuat organisasi lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi proyek. Nah, ada bagian challenges in implementation.
Bagian ini menunjukkan hambatan utama yang sering terjadi yaitu resistance to change, limited sources, dan juga insufficient training. Banyak karyawan yang menolak perubahan karena merasa tidak nyaman dengan sistem baru. Selain itu, keterbatasan anggaran, lalu tenaga kerja maupun waktu, serta kurangnya pelatihan membuat implementasi change of management ini menjadi kurang optimal. Selanjutnya, bagian dari success factor for agility. Bagian ini menjelaskan faktor yang mendorong organisasi menjadi lebih agile, yaitu supportive leadership, culture, continuous learning, dan juga strong technological infrastructure. Nah, kepemimpinan suportif akan mendorong inovasi dan juga beradaptasi, budaya belajar berkelanjutan, dan meningkatkan kompetensi tim. Sedangkan infrastruktur teknologi yang kuat bisa mempercepat proses kerja. Nah, untuk grafik di sebelah kanan ini menampilkan average project success matrix, di mana tingkat timeliness mencapai sekitar 80%. Artinya, sebagian besar proyek ini selesai tepat waktu. Lalu di budget adherence, ini sebesar 75% yang menunjukkan proyek sudah cukup mengikuti anggaran yang dirancanakan. Sementara untuk stakeholder satisfaction ini, dia berada paling tinggi, di mana persentasenya 85% yang menandakan kepuasan stakeholder menjadi indikator keberhasilan terbesar dari implementation atau implementasi dari change management dan juga agility. Nah, selanjutnya adalah integration of quantitative and qualitative findings. Jadi, slide ini menjelaskan integrasi temuan kuantitatif dan juga kualitatif eh, yang ditemukan oleh penulis atau di dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menggabungkan hasil statistik dari penemuan kuantitatif tadi dengan wawasan nyata di lapangan agar diperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai agility tentunya dan di dalam project IT. Dan dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengetahui apa yang terjadi melalui angka, tapi juga mengapa hal tersebut terjadi melalui pengalaman responden. Nah, pada bagian quantitative insight, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa change management memiliki pengaruh signifikan terhadap agility dan juga keberhasilan project. Nah, temuan ini didukung dengan bukti statistik dari analisis registry dan juga SEM yang menunjukkan hubungan positif antara manajemen perubahan, organizational agility, dan juga project success yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang artinya, semakin baik organisasi dalam mengelola perubahan, maka semakin besar juga peluang project untuk berhasil. Dan bisa dilihat pada bagian quantitative insight, ini melengkapi data angka dengan penjelasan praktis dari responden. Hasil wawancara dan studi kasus menunjukkan bagaimana dan mengapa change management dapat bekerja secara efektif. Responden juga menekankan pentingnya komunikasi, lalu dukungan stakeholder, serta kemampuan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi proyek. Dengan kata lain, data kualitatif memberikan konteks nyata di balik hasil statistik yang sudah dibahas. Dan yang terakhir di slide ini, pada bagian integrated findings, ini disimpulkan bahwa change management meningkatkan agility, baik secara statistik maupun praktis. Selain itu, agility ini berperan sebagai penghubung utama menuju kesuksesan proyek. Faktor implementasi yang paling penting di sini adalah komunikasi yang jelas, keterlibatan stakeholder, dan juga adaptive planning. Jadi, keberhasilan proyek IT ini tidak hanya bergantung pada sistem atau teknologi, tetapi juga pada cara organisasi dalam mengelola perubahan secara fleksibel dan juga terstruktur. Nah, selanjutnya slide discussion ini membahas interpretasi akhir dari seluruh hasil penelitian mengenai hubungan antara change management, organizational agility, dan project success dalam proyek TI atau teknologi informasi. Temuan utamanya ini menunjukkan bahwa change management yang diterapkan secara efektif mampu meningkatkan agility organisasi dan peningkatan agility tersebut berkontribusi langsung terhadap keberhasilan proyek. Artinya, organisasi yang mampu mengelola perubahan dengan baik akan lebih siap menghadapi perubahan, juga perkembangan teknologi maupun risiko yang muncul selama proyek berlangsung. Nah, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa agility bukan hanya kemampuan untuk bergerak cepat, tetapi juga kemampuan untuk tetap menjadi responsif sambil menjaga arah dan juga tujuan proyek.
Oleh karena itu, change management menjadi fondasi penting agar fleksibilitas organisasi tidak berubah menjadi teraturan. Dan pada bagian core insight dijelaskan bahwa agility saja sebenarnya tidak cukup untuk menjamin kesuksesan proyek. Banyak organisasi yang ingin bergerak cepat, tapi mereka tidak mempunyai struktur perubahan yang jelas. Dan proyek yang ingin dilakukan justru beresiko mengalami miskomunikasi, kebingungan peran, dan juga keterlambatan atau bahkan pemborosan biaya. Oleh karena itu, agility ini perlu diseimbangkan dengan structured change management yang bisa memberikan stabilitas panduan, selain itu serta kontrol selama perubahan berlangsung. Penelitian ini sendiri menegaskan bahwa kombinasi antara kecepatan beradaptasi dan juga pengelolaan perubahan adalah kunci utama dalam menghadapi lingkungan bisnis modern yang dinamis. Di bagian role of technology ini menunjukkan bahwa teknologi berfungsi sebagai faktor penguat terhadap dampak change management pada agility. Penggunaan sistem digital, tools kolaborasi, dashboard monitoring, dan artificial intelligence ini bisa membantu organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data, lalu juga bisa mempercepat respons terhadap perubahan dan memprediksi potensi risiko sejak awal. Nah, dengan adanya dukungan teknologi ini, organisasi bisa menjalankan perubahan secara lebih efisien dan juga akurat. Hal ini juga membuktikan bahwa transformasi digital bukan cuma sekedar penggunaan perangkat lunak baru, tapi juga sarana untuk memperkuat komunikasi dan juga organisasi dalam beradaptasi. Selanjutnya, practical implication sendiri memberikan rekomendasi nyata bagi perusahaan, yaitu memprioritaskan komunikasi yang jelas, keterlibatan stakeholder, pelatihan yang berkelanjutan, dan juga integrasi teknologi. Dan komunikasi yang baik ini bisa memastikan seluruh tim memahami tujuan perubahan. Sedangkan peran stakeholder atau stakeholder engagement ini bisa meningkatkan dukungan dan juga mengurangi konflik. Lalu, continuous training penting agar karyawan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perubahan sistem atau proses kerja yang baru. Sementara itu, integrasi teknologi bisa mempercepat implementasi dan meningkatkan produktivitas tim project. Tapi jika dilihat bagian challenges atau tantangannya, penelitian ini juga mengakui adanya hambatan yang sering muncul dalam implementasi change management. Hambatan tersebut meliputi resistant to change atau kurangnya keterampilan atau pelatihan, serta keterbatasan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan juga tenaga kerja, dan penolakan terhadap perubahan juga sering muncul karena adanya rasa nyaman terhadap sistem lama atau ketidakpastian terhadap perubahan baru. Oleh sebab itu, organisasi juga perlu mempersiapkan strategi komunikasi, pelatihan, dan alokasi sumber daya secara tepat dan juga matang agar ketika dilakukan perubahan dapat diterima dengan baik oleh tim dan proyek teknologi informasi atau IT yang dilakukan juga bisa mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian conclusion atau kesimpulannya. Jadi, key findings dari penelitian ini adalah change management bisa secara signifikan mengimprove atau meningkatkan organizational agility dan juga project success. Dengan main insight ini, secara direct dia bisa meningkatkan atau improve project outcomes dan secara tidak langsung atau indirectnya bisa meningkatkan agility atau kelincahan organisasi. Faktor kunci utama kesuksesannya ini komunikasi yang jelas, lalu adanya stakeholder engagement, planning yang fleksibel dan juga matang tentunya, dan leadership yang adaptif serta pembelajaran yang berkelanjutan atau continuous learning. Nah, sebagai final takeaway, organizational ini harus mengkombinasikan antara structured change management dan juga agile culture untuk mencapai project sukses yang lebih tinggi. Nah, untuk saran di masa depan adalah untuk mengeksplor impact antar industri dan juga long-term effects. Sekian dari saya, terima kasih.